Assalamualaikum, come back to my channel. Jadi di kesempatan hari ini saya mau berbagi tips untuk adik-adik maupun teman-teman ataupun orang tua yang di situ masih sekolah atau mempunyai anak yang sekolah di situ ingin mendapatkan peringkat 1 atau juara umum 1 di sekolah. Nah, jadi sebelumnya saya mau bercerita dulu. Jadi dari SD, SMP, SMA, saya itu sekolah di SD Trisukses, SMP Trisukses, dan SMA Trisukses. Kemudian saya di SMA Trisukses itu sekolahnya swasta. Jadi tahu sendiri swasta, menurut saya biayanya cukup mahal. Nah, tapi alhamdulillahnya kebantu setiap semesternya itu 600.000, 500.000. Nah, jadi bisa kepotong 50% sendiri. Ya alhamdulillah berkat dari beasiswa atau juara umum 1. Nah, untuk adik-adik para orang tua, ayo boleh mengikuti cara saya untuk mendapatkan juara umum 1. Nah, jadi cara yang pertama yaitu adik-adik ketika belajar di sekolah yaitu sukai dulu gurunya. Kenapa saya bilang begitu? Karena agar kita ilmu yang kita cari, ilmu yang kita resapi itu meresap di otak kita, pertama adalah sukai dulu gurunya. Tipe guru itu ada yang humble, ada yang ceria, ada yang terlalu disiplin, dan ada juga yang kaku. Nah, tentunya kita sebagai murid juga tipe-tipe suka tipe guru yang ceria, yang humble, atau yang disiplin. Nah, jadi semua guru itu kita sukai. Jangan pilih-pilih, semua kita sukai agar ilmu yang mereka sampaikan itu bermanfaat untuk kita. Dan tips yang kedua buat adik-adik yang masih sekolah, ketika kalian ingin berprestasi di sekolah yaitu perhatikan guru saat mengajar. Jadi jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal ngobrol, atau ditinggal makan di kelas, itu jangan. Karena selain kita memperhatikan guru itu bermanfaat untuk kita, maksudnya masuk di otak kita, guru juga tentunya akan senang kalau kita memperhatikan pengajarannya, penyampaiannya, dan juga tentunya guru memberi nilai plus kepada kita. Dan tips yang ketiga buat adik-adik yaitu belajar dibawa enjoy. Kenapa begitu? Saya bilang begitu karena belajar kalau dibawa enjoy, dibawa santai, itu akan mudah meresap di otak kita. Jadi ya tetap memperhatikan guru tapi dibawa enjoy aja, jangan dibawa pusing atau stres, itu jangan. Nah, seperti saya saking enjoynya di sekolah itu ya, sekolah sambil bawa tentengan, yaitu jualan kue, jualan bakpao, jualan peyek, jualan jualan empek-empek. Nah, untuk adik-adik pokoknya jangan dibawa pusing, ikutin cara saya, dibawa enjoy aja. Sampai-sampai saya itu waktu UNBK sempet-sempetnya jualan peyek, tapi alhamdulillah laris dan nilai ulangan saya alhamdulillahnya tinggi. Dan tips yang keempat untuk adik-adik yang masih sekolah yaitu aktif di dalam kelas. Maksudnya aktif di sini bukan lari-lari di dalam kelas, bukan naik-naik meja, manjat jendela, itu bukan. Yang dimaksud aktif di sini yaitu ketika guru tanya kita menjawab. Kemudian ketika presentasi kita bagus. Nah, kemudian ada puisi, pidato, storytelling, kemudian speech dan lain-lain, itu harus kita kuasai betul-betul body language-nya, bahasanya, tata bahasanya, dan itu harus dipelajari karena itu nilai yang terbesar diberikan guru untuk kita. Dan yang kelima untuk adik-adik, tips yang kelima ini adalah pinjam bank soal di perpustakaan. Jadi ketika kita
sebulan lagi atau 2 bulan lagi akan mengadakan mid semester ulangan genap atau ganjil. Itu sebelumnya kita supaya pinjem bank soal dulu. Kenapa demikian? Karena banyak teman-teman saya itu ketika akan ulangan itu belajar bawa buku yang banyak, belajar semua buku dibacain. Itu belum maksimal. Belum maksimal gimana? Belum tentu apa yang dia pelajari itu masuk di ulangan tersebut. Tapi ketika kita pinjem bank soal, kita ini sudah berlatih dan tentunya berapa persen dari bank soal itu hampir mirip bahkan sama dengan nilai soal ulangan yang ada atau yang akan kita pelajari. Dan tips yang keenam untuk adik-adik yaitu jujur saat ulangan. Yap, itu. Karena apa? Jujur itu membawa kebaikan. Jangan sampai adik-adik ketika ulangan itu nyontek. Karena kenapa? Belum tentu yang kita contekin itu benar. Nah, itu. Belum tentu teman kita yang kita contekin itu benar. Jadi harus percaya diri kalau kita sudah belajar dengan bank soal, dengan memperhatikan guru, insya Allah kita bisa menjawab soal-soal yang ada di ulangan. Seperti itu. Dan tips yang ketujuh untuk adik-adik yaitu berdoa. Pray to Allah. Pray kepada Allah, maksudnya doa kepada Allah. Dengan cara sepertiga malam doa, ya Allah semoga saya bisa mendapatkan peringkat 1 dan ilmu saya itu bermanfaat. Dan bisa juga ditambah sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat keinginan kita. Kita minta apa supaya Allah itu mengabulkan doa kita. Dan tips yang ke-8 untuk adik-adik yang ingin dapat peringkat 1 yaitu tawakal atau pasrah. Jadi kalau kita sudah usaha, udah doa, itu kita supaya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi adapun hasilnya, ketika kok kita nggak dapat juara umum, nggak dapat peringkat, itu kita ada baiknya karena kita udah melakukan namanya jujur. Karena jujur itu membawa kebaikan. Nggak hari ini mendapatkan prestasi, di kemudian hari kita mempunyai bekal yaitu jujur. Dan itu beberapa tips yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.